Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada mata kuliah Hukum Tata Negara pada pertemuan ke-18 tentang amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Subpokok bahasan kali ini yaitu terkait pengertian amandemen, dasar pemikiran amandemen atau apa yang menjadi landasan amandemen, dan juga prosedur perubahan atau tahap-tahap amandemen. Amandemen berarti perubahan atau juga dikenal dengan to make better, di mana dalam perubahan ini untuk penyempurnaan dengan merubah pasal atau menambah atau mengurangi. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 berarti perubahan terhadap pasal-pasal Undang-Undang Dasar untuk disesuaikan dengan perkembangan masyarakat Indonesia. Mengapa Undang-Undang 1945 diubah atau pernah diubah? Yang pertama, karena Undang-Undang Dasar memberikan kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, meliputi kekuasaan eksekutif dan legislatif, khususnya dalam membentuk undang-undang. Yang kedua, mengandung pasal-pasal yang terlalu luas atau fleksibel, sehingga dapat menimbulkan multitafsir. Yang ketiga, terbatasnya pengaturan hak-hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi. Apa yang menjadi tujuan amandemen Undang-Undang Dasar 1945? Yang pertama, menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara dalam mencapai tujuan nasional dan memperkokoh NKRI. Selanjutnya, menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat, serta memperluas partisipasi rakyat agar sesuai perkembangan demokrasi. Yang ketiga, menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan hak asasi manusia agar sesuai dengan perkembangan paham hak asasi manusia. Karena hal tersebut merupakan syarat bagi negara hukum sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana mekanisme untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945? Kita lihat pada pasal 37 sebelum amandemen, terdiri dari 2 ayat. Menurut pasal ini, perubahan Undang-Undang Dasar dikatakan sah apabila sidang dihadiri oleh quorum sidang minimal 2/3 anggota MPR dan disetujui oleh minimal 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Jika didasarkan pada hitungan matematis, dapat dikatakan bahwa keabsahan perubahan Undang-Undang Dasar itu kurang dari 50% dari seluruh anggota MPR yang setuju. Sehingga hal ini dapat diklasifikasikan sebagai cara perubahan yang mudah. Mekanisme untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945 juga berpedoman pada TAP MPR nomor 2 tahun 1999 tentang tata tertib MPR. Dengan demikian, siapa yang berwenang untuk mengubah Undang-Undang Dasar, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dalam pasal 29 TAP ini membahas 4 tingkatan dalam pembicaraan. Misalnya pada tingkat 1, pembahasan oleh badan pekerja majelis terhadap bahan-bahan yang masuk. Hasil pada tingkatan ini adalah rancangan ketetapan atau keputusan majelis. Sampai dengan tingkat keempat, pengambilan keputusan oleh rapat paripurna majelis setelah mendapat laporan dari pimpinan komisi atau panitia ad hoc jika perlu kata akhir fraksi. Selanjutnya, mekanisme perubahan Undang-Undang Dasar pasca amandemen diatur pada pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, usul perubahan pasal dalam Undang-Undang Dasar diagendakan dalam sidang apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR. Yang kedua, setiap usul perubahan tersebut diajukan secara tertulis
dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Yang ketiga, ayat 3, untuk mengubah pasal-pasal tersebut dalam sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Yang keempat, putusan untuk mengubah pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR. Ayat kelima, khusus mengenai bentuk NKRI tidak dapat dilakukan perubahan. Bagaimana dengan hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945? Terdapat 4 kali perubahan secara periodik dimulai pada tahun 1999. Perubahan pertama pada tanggal 19 Oktober 1999 terdiri dari 9 pasal yang inti perubahannya adalah pergeseran kekuasaan presiden yang dipandang terlampau kuat. Hal ini dapat kita ketahui dari sejarah pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Kemudian perubahan kedua pada tanggal 18 Agustus 2000. Perubahannya pada 5 bab dan 25 pasal. Apa yang menjadi inti perubahan? Adanya pengaturan pemerintah daerah, hubungan pemerintah daerah dengan pusat, DPR beserta kewenangannya, hak asasi manusia yang semula hanya 3 poin menjadi 13 poin, lambang negara dan lagu kebangsaan. Selanjutnya perubahan ketiga pada tanggal 9 November 2001 menghasilkan perubahan 3 bab dan 22 pasal. Inti perubahannya bentuk dan kedaulatan negara, kedaulatan rakyat, kemudian kewenangan MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara, kepresidenan, impeachment, pemberhentian presiden, keuangan negara, dan kekuasaan kehakiman, di mana menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah Agung dengan badan peradilan di bawahnya beserta dengan Mahkamah Konstitusi. Terakhir terjadi pada 10 Agustus 2002 menghasilkan perubahan 2 bab dan 13 pasal. Inti perubahan, DPD sebagai bagian dari MPR, penggantian presiden, pernyataan perang, perdamaian dan perjanjian, mata uang, bank sentral, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, serta aturan perubahan Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, arti penting perubahan Undang-Undang Dasar 1945 memberikan peluang kepada bangsa Indonesia untuk membangun dirinya, melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat, mendidik jiwa demokrasi, dan menghilangkan kesan jiwa bahwa Undang-Undang Dasar 1945 bersifat sentralistik dan otoriter, sebab dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945, masa jabatan dan kekuasaan presiden dibatasi. Dengan demikian, menghidupkan perkembangan politik ke arah keterbukaan. Yang perlu kalian diskusikan dengan teman-teman dan dosen di kelas adalah apakah perlu amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang kelima, harus memperhatikan kondisi sekarang, dan apa tujuannya. Kalian bisa diskusikan dengan teman-teman dan dosen di kelas masing-masing. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.